Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rancangan bujur sangkar Latin. Saya atas nama Skolastika Febriani Filasti. Baik teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama, pengertian rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan jumlah sama dengan jumlah ulangan sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Ketiga, pada rancangan ini pengacakan dibatasi dengan pengelompokan ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Lapangan percobaan tingkat keragaman lingkungannya lebih dari satu macam atau jenis atau media percobaan tidak homogen kedua arah yang berbeda, maka rancangan acak kelompok kurang baik untuk digunakan. Untuk lapangan atau media seperti ini, kita lanjutkan atau dapat menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Misalnya, lahan percobaan miring ke arah barat, sedangkan kesuburan tidak sama. Ciri-ciri rancangan baris sangkar Latin. Jumlah ulangan harus sama banyak dengan jumlah perlakuan. Jumlah unit percobaan adalah kuadrat dari perlakuan. Perlakuan tidak dapat terlalu banyak karena berakibat jumlah unit percobaan semakin banyak. Kelemahan dari rancang bujur sangkar Latin ini, di lapangan sulit mencari lahan yang luas. Keuntungan rancangan bujur sangkar Latin ini, yang pertama, mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. 3. Pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan skala kecil. Yang ketiga, analisis relatif mudah. Yang keempat, baris atau kolom bisa digunakan untuk meningkatkan cangkup dalam pengambilan kesimpulan. Pendoman pelaksanaan rancangan bujur sangkar Latin. Lahan percobaan dibagi menjadi beberapa blok, yang mana banyak blok sama dengan banyak ulangan. Blok-blok disusun sejajar lereng dan melintang lereng atau menurut arah kesubur jika diketahui. Penyusunan arah blok harus tegak lurus dan dengan kolom maupun baris dan blok, dan baris dapat berfungsi sebagai ulangan. Pengacakan perlakuan harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam baris atau kolom yang sama tidak ada perlakuan yang terdapat dua kali, atau setiap baris atau kolom itu perlakuannya tidak bisa diulang. Dalam pengaturan layout, seolah-olah ada dua pengacakan secara rancangan acak kelompok. Contoh dengan percobaan rancang bujur sangkar Latin. Misalnya, ada 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan seperti A, B, C, dan D kita tempatkan dulu, bisa tempatkan seperti di kolom pertama B, kolom kedua A, kolom ketiga D, kolom keempat C, atau kita tempatkan B, D, A, D. Itu tidak dapat pengulangan. Begitu juga seterusnya sampai perlakuan keempat sampai baris keempat atau kolom keempat. Rumusnya, untuk rumus FK itu FK sama dengan atau faktor koreksi sama dengan Y kuadrat per TR. Untuk mengetahui nilai JKT, kita menggunakan rumus JKT sama dengan sigma dari IJ YIJ kuadrat kurang FK. Rumus untuk mengetahui JK baris, kita menggunakan rumus sigma dari I YI kuadrat per R kurang FK.
Untuk mengetahui nilai JK kolom, kita menggunakan rumus sigma dari J Y J kuadrat per R kurang FK. Untuk mengetahui nilai JKP, kita menggunakan rumus sigma dari K YK kuadrat per R kurang FK. Untuk mengetahui nilai JKG, kita menggunakan rumus JKG sama dengan JKT kurang JKB kurang JKK kurang JKP. Model linear untuk rancangan bujur sangkar Latin ini adalah YIJK sama dengan mu tambah RI tambah CI tambah CJ tambah TK tambah IJK, di mana YIJK sama dengan pengamatan baris ke-1 kolom ke J dan perlakuan ke K. Mu sama dengan rata-rata umum. RI sama dengan simpangan karena baris ke-1. CI sama dengan simpangan karena kolom ke J. TK sama dengan simpangan karena perlakuan ke K. EIJK sama dengan pengaruh error. Untuk memudahkan pemahaman prosedur perhitungan sidik ragam rancangan bujur sangkar Latin ini, berikut ini disajikan contoh kasus besaran perhitungan sidik ragamnya. Kita dapat menuliskan hasil penelitiannya seperti kasus di dalam. Ini adalah bagaimana kita mencatat hasil pengamatan yang ada di baris, di situ ada kolom. Karena tadi juga ada perlakuan, maka kita beri kode. Tadi ada perlakuannya A, B, C, dan D. Kita beri kode pada baris pertama, kolom pertama, itu ternyata perlakuannya adalah B. Maka kita menggunakan cara di situ baris pertama, kolom kedua, di situ ternyata adalah perlakuannya adalah D. Dan di situ dan seterusnya sampai baris keempat, kolom keempat, di situ ternyata adalah perlakuannya C. Kita catat hasil baris keempat, kolom keempat itu ternyata perlakuannya C, yaitu 0,660. Pasti setelah itu kita jumlahkan di baris pertama, dari baris pertama di perlakuan B, D, C, dan A, itu dapat menghasilkan 5,620. Begitu juga di baris kedua, ketiga, keempat, kolom kedua, baris kedua, ketiga, keempat. Begitu juga setelah itu kita harus jumlahkan di kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. Misalnya seperti di kolom pertama di perlakuan B, C, A, B, yaitu hasilnya 6.350. Itu jumlah kolomnya. Sekarang jumlah umumnya, jumlah semua perlakuannya yaitu 21,365. Langkah perhitungan sidik ragam. Susunan dapat seperti pada tabel di atas tadi, sesuai dengan longout percobaan di lapangan. Sertakan pula penjelasan kode perlakuannya. Yang kedua, hitunglah jumlah baris B, jumlah baris dan kolom, serta jumlah umum seperti pada contoh tabel di atas. Hitunglah jumlah dan rata-ratanya untuk masing-masing perlakuan. Nah, untuk perlakuan A, itu sama jumlahnya 5,855. Di sini A-nya tadi ada angka 1,85, ada 1,345, ada 1,655. Kita jumlah ada 1,670. Kita jumlahkan, maka dapat hasilnya 5,855.
1,855. Begitu juga seterusnya sampai perlakuan D. Kita memasuki di hitungan. Hitung jumlah kuadrat untuk semua sumber keragaman. Yang pertama kita cari, maaf di slide-nya saya tidak tertera bagaimana cara mencari nilai FK. Baik, cara mencari nilai FK-nya yaitu 21 FK sama dengan 21,365 kuadrat per 16. Pasti teman-teman tanya, 16 itu dari mana? Dari 4 kuadrat. Baik, setelah itu kita cari nilai JKT dengan rumus sigma dari IJ YIJ kuadrat kurang FK sama dengan 1.001,60 kuadrat tambah 1,610 kuadrat sampai 0,600 kuadrat kurang FK sama dengan 1,413923. Itu nilai JKT. Sekarang kita mencari nilai JKB dengan rumus sigma dari I YI per R kurang FK sama dengan kita jumlah semua di baris kolom baris yaitu sama dengan 6,62 kuadrat tambah 5,530 kuadrat tambah 5,225 kuadrat tambah 5,170 kuadrat kurang 21,365 kuadrat per 4 di FK-nya per 4 kuadrat itu sama dengan 0,080154. Setelah itu kita mencari nilai JKK sama dengan rumus sigma dari J YJ kuadrat per R kurang FK sama dengan 6,350 kuadrat tambah 4,395 kuadrat tambah 6,145 kuadrat tambah 4,475 kuadrat per 4 kuadrat kurang 21 per 4 kurang 21,365 per kuadrat kurang 21 kurang 21,365 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 0,827342. Setelah itu kita mencari nilai JKP sama dengan kita menggunakan rumus sigma dari K YK kuadrat per R kurang FK sama dengan 5,855 kuadrat tambah 5,885 kuadrat tambah 4,270 kuadrat tambah 5,455 kuadrat per 4 kurang 21,365 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 0,426842. Sekarang kita mencari nilai JKG dengan rumus JKG sama dengan JKT kurang JK baris kurang JK kolom kurang JKP sama dengan 1,413923 kurang 0,030154 kurang 8 kurang 0,8173 sama dengan 0,129585. Sekarang kita memasuki tabel sidik ragam atau tabel ANOVA.
Cara mencari FK-nya, kuadrat dibagi T kuadrat. Kenapa T kuadrat? Karena jumlah ulangan sama dengan jumlah perlakuan. Yang pertama kita mencari nilai DB. Rumus untuk mencari nilai DB yaitu R kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Kita cari nilai JK. Kita cari nilai JK-nya itu kita ambil dari nilai JK yang pertama tadi. Sekarang kita masuki KT. Cara mencari nilai KT yaitu JK baris per DB, berarti 0,030154 bagi 3 sama dengan 0,010051. Untuk mencari F hitungnya di bagian baris, KTB per KTG. Berarti kita ambil nilai dari kolom baris dan di jumlah keseluruhannya tadi. Berarti KTB per KTG sama dengan 0,010051 per 0,021598 sama dengan 0,465393. Dengan F tabelnya 4,757. Sekarang kita di sumber keragaman kolom. Pertama DB, rumusnya sama seperti di baris, 4 kurang 1 sama dengan 3. Terus JK barisnya kita ambil dari nilai JK baris tadi yaitu 0,827342. Di sumber keragaman kolom kita mencari nilai KT-nya dengan cara JK kolom per DB sama dengan 0,827342 per 3 bagi 3 sama dengan 0,275782. Cara untuk mencari F hitungnya di kolom yaitu KTK per KTG sama dengan 0,275781 bagi 0,021598 sama dengan 12,7691. Dengan nilai F tabelnya masih sama 4,757. Sumber keragaman perlakuan. Yang pertama DB masih sama, cara kerjanya JK dengan nilai 0,426842. Cara untuk mencari KT di perlakuan yaitu JKP perlakuan per DB sama dengan 0,426842 bagi 3 sama dengan 0,142281. Cara untuk menilai cari F hitungnya sama dengan KTP per KTG itu sama dengan 0,142281 bagi 0,021596 sama dengan 6,5858783. Dengan F tabelnya 4,757. Sekarang di sumber keragaman galat. Cara mencari DB-nya sama dengan R kurang 1 tutup kurung buka kurung R kurang 2 tutup kurung sama dengan 3 kurang 1 tutup kurung buka kurung 3 kurang 2 tambah 3 sama dengan 16 sama dengan 6. Nilai JK-nya 0,129585. Cara untuk mencari nilai KT di galat yaitu JKG per DB sama dengan 0,129585 bagi 6 sama dengan 0,021598. Di total semua di DB dari sumber keragaman baris kolom perlakuan galat. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 6 sama dengan 15.
Total keseluruhan dari sumber keragaman baris kolom perlakuan galat adalah nilai JK-nya di total yaitu 1,413923. Kesimpulannya, F hitung JK baris lebih kecil dibanding F tabel. F hitung kolom lebih kecil dibanding F tabel. F perlakuan lebih besar dibanding F tabel. Baik, terima kasih. Itu saja materi saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.